Itu wujudnya seperti burung gitu mas. Cuma tapi dia wanita Mas ya. Itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini malam ini saya bersama Mas Adrian. Ini mau mengeksplor yang diyakini masyarakat tempat itu lokasi pasar gaib. Ya teman-teman, pasar gaib. Ini Mas Adrian mencoba menelisik lokasi ini bersama saya nih teman-teman. Kita di lokasi pasar yang diyakini masyarakat menurut cerita ini pasar gaib ya. Jadi saya mencoba untuk menggambarkan situasinya bagaimana. Sebisa saya saya pernah melakukan ini sekali waktu di vlog saya yang di air terjun Telepak itu, penampakan sisa ular. Ini coba saya gambarkan situasinya. Sebelumnya kita berdoa dulu pada Tuhan yang bisa supaya tidak terjadi apa-apa ya. Biasanya kalau kayak gini tuh tekanan auranya sangat nggak enak sekali tuh. Saya mulai mual. Pak kita rawang. Oke guys, ini tadi Mas Adrian sudah merasakan sesuatu yang nggak enak ini guys. Oh, berbeda mas. Ya, coba semampu saya. Ini dari tadi kelihatannya ada ini ada mas, kelelawar besar juga ya. Di atas. Ini di rekaman ada apa ini Mas Adrian? Seperti itu titik putih Mas Adrian. Ya, seperti makhluk segala. Ini Kalau Mas Adrian mencoba menggambar situasi yang ada sekarang ya. Setelah membaca doa-doa, membuka aura batinnya, ini guys. Sekali lagi, ini lokasi yang diyakini warga setempat itu pasar gaib. Dulu katanya itu banyak warga di sini itu, gimana kalau menjabarkannya itu rame, tapi ramenya itu enggak kasat mata teman-teman, enggak kasat mata. Jadi saya bersama Mas Adrian ini, Mas Adrian mencoba menggambarnya ini mas. banyak sosok. Gimana mas? Banyak sosok anak kecil mas. Banyak sosok anak kecil. Seperti anak kecil padahal ya mungkin sosoknya anak kecil, cuma mereka kayak kelompok gitu mas. Berkelompok. Itu di bawah pohon bambu itu mas. Iya.
mereka seperti berkelompok, sepertinya nggak punya hidung, jadi cuma yang kelihatan itu matanya sama mulut ya. Mata sama mulut. Jadi gak begitu terlihat jelas gitu Mas ya? Ya kalau menurut saya seperti itu sosoknya, itu bukan nggak terlihat jelas, cuma seperti nggak ada hidungnya gitu. Ada sosok seperti burung, cuma kepalanya itu perempuan. Ada sosok seperti burung cuma berkepala perempuan Mas. Di pohon. Kau seperti memegang bara api ya. Seperti memegang bara api dan tersenyum. Coba kita agak mendekat ya. Ini teman-teman gambar dari api atau apa ya, yang penting penjabaran penglihatannya Mas Adrian ya. Nanti kalau di sini kurang jelas nanti saya foto dan saya jadikan thumbnail agar teman-teman bisa melihat jelas hasil gambar. ramai sekali. Di situ teman-teman ya, ini tangan saya ini ya, itu dari tadi ada satu titik cahaya. Saya juga penasaran, itu kira-kira apa itu Mas? Itu seperti orang besar ya. Orang besar. Tinggi. Wujudnya kira-kira seperti apa Mas? Wujudnya seperti ini. Jadi kepalanya itu ya seperti manusia, cuma nggak ada mukanya ya. Nggak ada mukanya. Rata gitu. Terus yang panjang itu tubuhnya. Itu teman-teman, yang panjang tubuhnya. Kata Mas Adrian itu wujudnya itu bermuka rata dan mempunyai badan itu panjang. Terus tinggi. Kakinya itu seperti kaki ayam. Cuma jarinya banyak. Kakinya seperti kaki ayam teman-teman. Tangannya jarinya juga itu katanya banyak. Jadi seperti apa, kalau menjabarnya itu kalau orang Jawa bilang itu seperti ceker gitu Mas ya. Tangannya juga kayak gitu. Tangan gitu. Oke teman-teman, ini hampir selesai dan rambutnya panjang sekali. Oke teman-teman, ini Mas Adrian. Kalian kalau pengen tahu channel YouTube-nya Mas Adrian, cari saja Jejak Lepas. Di situ banyak video-video yang menarik, dan jangan lupa buat tinggalkan
like-nya teman-teman dan subscribe jika kalian suka. Mas, ini saya tanya, ini aura di sini itu saya merasa sedikit agak panas, itu kenapa ini Mas, kira-kira Mas? Ya memang kalau dimensinya lain itu seperti benturan energi ya. Jadi alam nyata dengan alam gaib itu kalau memang kita berbenturan pasti energinya itu lain. Oh gitu. Jadi gesekan gitu Mas ya. Bergesekan. Jadi alam mereka sama alam kita kan berbeda gitu Mas ya. Kan mereka yang untuk memunculkan penampakannya itu kan berupa energi Mas. Jadi nggak semerta-merta langsung nampak gitu, nggak. Kalau makhluk seperti itu kalau ada lampu itu, kalau memang dia benar-benar punya energi yang kuat, dia bisa nampak, cuma dia nggak punya bayangan. Jadi kalau misalnya terawang-terawang gitu Mas. Iya, nggak punya bayangan. Kalau disorot lampu masih ada bayangannya, itu nggak nyata itu. Jadi, oh begitu. Jadi kalau disorot lampu teman-teman, jadi kalau saya menjabarkan itu gini teman-teman, makhluk seperti itu kalau di alam kita sama alam mereka seperti ikan yang masuk ke daratan teman-teman. Jadi mereka itu punya batas waktu, kalau mereka berlama-lama di alam kita, atau istilahnya mereka itu kena hukum alam itu. Bukan kena hukum Mas. Jadi, gimana energi mereka untuk masuk ke alam kita itu membutuhkan energi yang besar. Jadi kalau dia itu nggak sanggup, pasti dia akan lemes juga, sama seperti manusia. Kalau kita nggak kuat juga, kita yang lemes, kita yang kena malah. Kayak manusia istilahnya masuk ke dalam air, kalau nafas kita nggak kuat kan lemes kayak gitu kan ya. Oh begitu teman-teman. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, sebenarnya makhluk seperti itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata dengan jelas, itu nggak bisa teman-teman. Kena sedikit cahaya mereka itu langsung pergi. Kira-kira kayak gini Mas. Jadi yang banyak itu malah sosok-sosok kecil. Bentar Mas, ini gambarnya kok nggak bisa direkam Mas ya, kosong gitu Mas, terlalu dekat mungkin. Bentar teman-teman, mungkin energinya masih menempel di situ. Coba saya matikan lampunya Mas ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan guys. Gimana lihatnya ini? Coba Mas, lampunya dimatikan Mas, agak dikurangi. Pakai korek api aja Mas, pakai korek api. Bawa korek. Oh ini ada Mas. Nah ini teman-teman, mungkin Mas Adrian bisa menjabarkannya gimana itu Mas. Jadi yang banyak itu malah sosok-sosok seperti anak kecil ya, tapi sebenarnya bukan anak kecil. Jadi yang nampak itu cuma mata dan mulutnya dan badannya, dan sepertinya nggak punya banyak rambut ya. Kalau yang sosok yang digambar itu panjang itu
yang tadi disebutkan Mas ya. Jadi yang Bermuka rata. bermuka rata dan tubuhnya yang panjang, bukan kakinya. Oh, tubuhnya yang panjang. Terus jari-jarinya itu seperti ceker ayam cuma banyak. Terus yang ini seperti perempuan tapi punya sayap dan memegang api. Itu wujudnya seperti burung gitu Mas. Cuma tapi dia wanita. Wanita Mas. Ketika sini Mas Adrian terasa Mungkin cukup Mas. Oke Mas. Ini kayaknya nggak bisa diteruskan. Kita sudahi daripada kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lanjut next time ya. Oke Mas. Loh Mas, itu kenapa dibakar itu Mas? Memang harus dibakar. Jadi kalau Kenapa Mas? ya biar nggak kebawa nanti kalau kita pulang. Oh begitu. Jadi apa-apa yang dari alam lain itu lebih baik jangan dibawa-bawa pulang lah. Kalau memang mau menemukan barang-barang seperti batu atau apa, mending jangan dibawa. Kalau istilahnya itu tiba-tiba dikasih lah ke bawah mimpi itu gimana? Itu kan mereka itu memang Memberi atau pancingan gitu Mas? Iya, Pancingan gitu Mas. pasti ada yang mereka minta. Jadi kita mereka memberi pasti harus ada ganti. jadi itu kalau umpamanya saya begitu Mas, itu apa yang harus dilakukan itu apa Mas? Ya dikembalikan Ke tempatnya gitu Mas ya? tempatnya. Oke guys, yuk kita pulang. Di sini auranya sudah gak stabil. Oke guys, ini Mas Adrian tadi sudah bilang kalau ini tidak bisa begitu dijabarkan dengan ada suara juga, ada suara. Nah, mungkin next time kita lanjut lagi ya guys ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.